Universitas Asia Yogyakarta. Sebelumnya kita memperkenalkan diri nih. Perkenalkan, saya sebagai host Naya Zafira. Narasumber saya perkenalkan nama saya Fadila. Saya Farah Ardianigrum. Halo teman-teman, saya Azara. Dan saya Asta. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman yang lagi nonton udah pernah dong datang ke dokter terus ngelakuin cek darah, kayak misalnya mau ngecek, dok saya mau ngecek nih kesehatan saya gimana, kayak misalnya cek gula darah atau kolesterol kayak gitu. Nah, aku bakal tanya nih, masuk ke topik kita ya. Terus topiknya tuh apa yang diketahui tentang pemeriksaan darah. Nah, menurut kakak kayak di sini tuh pemeriksaan darah tuh penting nggak sih buat kita? Nah teman-teman, jadi pemeriksaan darah itu penting banget loh. Soalnya banyak banget penyakit yang dari awalnya itu kita nggak ada gejalanya. Nah dari pemeriksaan darah itu kan kita bisa tahu kita sakit apa, kita tahu kondisi tubuh kita. Nah jadi kita harus melakukan pemeriksaan darah itu. Dan lebih baik mencegah daripada mengobati sebelum penyakit tersebut makin parah. Oh, berarti pemeriksaan darah tuh penting ya? Iya, penting banget. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang nih datang ke rumah sakit nih buat tes darah, biasanya buat glukosa, pemeriksaan diabetes kayak gitu. Menurut kakak pemeriksaan darah tuh ada apa aja sih? Buat pemeriksaan apa aja? Oh, buat pemeriksaan apa aja? Sebenarnya tuh untuk pemeriksaan darah banyak ya teman-teman. Jadi yang paling umum tuh biasanya ada pengecekan kolesterol, glukosa. Nah itu tuh kan biasanya untuk mendeteksi ada atau tidaknya diabetes ya. Jadi tuh sebelum melakukan pengecekan darah juga biasanya ada syarat-syarat yang harus kita ikuti, kita aturi, seperti kayak kita berpuasa dulu sebelum melakukan pengecekan darah. Nah jadi itu sangat penting teman-teman untuk kita ikuti saran dari dokternya. Terus kayak misalnya nih ada nih pasien yang dokternya nih menganjurkan kayak misalnya, oh besok nih hari ini dia datang ke dokter terus dia mau ngecek darah nih, saya mau ngecek kondisi gula darah saya dok gitu loh. Tapi dokternya nyaranin ibu harus berpuasa dulu. Kalau misalnya nih pasien itu tuh gak mau puasa ataupun gak mau ngelakuin yang disarankan oleh dokter tersebut, kayak itu tuh bakal ngaruh gak sih ke hasil cek darahnya? Oke teman-teman, sebenarnya itu sangat berpengaruh ya sama hasilnya. Jadi kalau misalnya kita nggak ikuti anjuran dari dokter misalnya untuk berpuasa, tapi kita tidak berpuasa atau kita nggak sengaja makan atau minum, nah itu tuh sangat berpengaruh terhadap pemeriksaannya. Nah yang harusnya hasilnya itu negatif bisa jadi positif karena positif palsu yang disebabkan kita tidak berpuasa kan teman-teman tadi tidak mengikuti anjuran dokter. Nah, jadi kita kan bisa makan atau minum minuman yang mengandung gula. Jadi saat melakukan pemeriksaan bisa terjadi positif palsu. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa. Berarti bisa kayak misalnya positif palsu apa negatif palsu cuman karena nggak ngelakuin anjuran yang dikasih dokter ya? Iya. Ya. Berarti selanjutnya aku bakal nanya nih ke Kak Farah. Buat Kak Farah nih, kalau misalnya tes darah tuh cukup nggak sih buat mendiagnosis pasien itu benar-benar punya sakit itu atau enggak? Menurut Kak Farah? Menurut aku nggak cukup ya, soalnya kayak cuman kita pemeriksaan darah doang itu nggak cukup, soalnya banyak pemeriksaan lain yang pastinya kita butuhin untuk mengetahui penyakit tersebut gitu Kak. Contoh pemeriksaannya kayak misalnya apa gitu, penyakitnya apa yang nggak perlu tes darah atau pemeriksaannya apa gitu? Pemeriksaan lebih lanjutnya Kak ya? Iya, misalnya kan tadi Kak Farah bilang tuh nggak semua penyakit tuh bisa diperiksa dari iya, darah. Nah, misalnya kalau biasanya perempuan itu banyak mengalami kista Kak ya. Nah, itu kalau kista itu kan pasti kita harus USG untuk melihat di dalamnya tuh ada berapa senti sih kistanya, ada wujudnya atau enggak. Nah, gitu Kak. Kita nggak bisa kalau cuma melihat dari hasil darah doang kan. Kita harus dilihat isinya ada enggak. Oke, berarti banyak nih penyakit yang diderita kayak pasien-pasien itu nggak perlu harus tes darah. Iya. Terus biasanya tuh kalau buat tes darah tuh penyakit apa aja sih? Kayak misalnya orang datang ke lab selain glukosa sama kolesterol,
biasanya orang buat periksa apa? Nah, biasanya tuh yang paling umum itu kayak teman-teman ingin daftar kampus, daftar kuliah, daftar sekolah, daftar kerja segala macam. Nah, itu tuh biasanya ada dilakukan pengecekan HIV, habis itu hepatitis B, bisa juga kadang golongan darah. Nah, kalau yang misalnya HIV, hepatitis, itu tuh biasanya menggunakan darah, tapi darahnya itu kalau bahasa awalnya diolah lagi menjadi untuk mendapatkan serum ya teman-teman. Jadi dari serum itu kita bisa mengetahui hasilnya positif atau negatif. Nah, kalau dari pengecekan golongan darah, kita bisa langsung menggunakan darahnya gitu, nanti dikeluarkan dengan random segala macam. Berarti banyak banget ya penyakit yang bisa diketahui dari pengambilan darah doang. Terus apa ya? Teman-teman kan tadi udah tahu nih kayak penyakit-penyakitnya nih. Berarti tadi udah ngejelasin nih jenis pemeriksaannya tuh kayak misalnya nih, kalau dalam darah tuh kayak misalnya tadi tuh kan ada pemeriksaan HIV kayak gitu. Ada nggak yang bisa jelasin nih gimana kayak misalnya kan ada nih teman-teman yang biasanya diambil darah tuh pakai squid atau jarum suntik. Terus ada juga nih yang cuman pakai kayak pen gitu. Ada nggak yang bisa bedain tuh apa aja jenis pemeriksaannya yang kayak gitu, yang menggunakan metode itu? Ada nggak dari kakak? Jadi biasanya pemeriksaan darah itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menggunakan laser, yang kedua menggunakan squid. Nah, kalau yang menggunakan laser itu biasanya volume yang dipakai itu hanya sedikit. Pemeriksaan yang dipakai juga biasanya hanya glukosa, kolesterol, asam urat. Nah, kalau yang squid itu Kak, kita menggunakan squidnya biasanya 3 mili, itu diambil di bagian lengan. Nah, itu untuk pemeriksaan misalnya untuk hematologi, imunologi, kimia klinik gitu Kak. Nah, berarti kayak yang squid tadi kan misalnya nih pakai jarum nih, terus kan mungkin yang nonton ya banyak yang takut banget nih sama jarum. Nah, kalau kakak gimana caranya kayak misalnya atau sebelum pemeriksaan atau sebelum pengambilan darah tuh kayak ada nggak komunikasi sama pasiennya dulu buat ngejelasin biar pasiennya tuh nggak takut nih sama jarum? Nah, itu kayak gimana? Ya teman-teman, yang pastinya sebelum pengambilan darah setiap laboratorium pasti berkomunikasi terlebih pasiennya dahulu. Kenapa komunikasi perlu banget sebelum melakukan pengambilan darah? Yang pertama, kita akan memberi arahan kepada pasien di mana kita mengambilnya, terus bagaimana pasien bersikap agar tenang gitu, agar kita tidak takut ya teman-teman. Jadi sebelum pengambilan darah pastinya nanti akan ada komunikasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya tuh Kak, misalnya kan tadi berarti dari yang Kak Zara jelasin tuh kan berarti ada tahapan-tahapan pemeriksaannya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nonton nih pengen tahu nih gimana sih biasanya ATLM tuh cara ngambil darah gitu loh, aku pengen taunya menggunakan squid atau jarum suntik ya. Jadi menurut kakak di sini ada yang jelasin nggak gimana sih caranya biasanya ATLM tuh ngambil darah yang buat pasiennya itu? Oke teman-teman, tadi kayak yang udah aku bilang, komunikasi itu penting ya terhadap pasien. Jadi setelah kita melakukan komunikasi, identifikasi pasien, nah setelah itu baru kita melakukan tahap pra-analitik. Jadi teman-teman, tahap pra-analitik ini kita melakukan pengambilan darahnya ya teman-teman. Jadi untuk pengambilan darahnya itu kita bisa melakukan di pembuluh darah vena, itu tuh di bagian lipatan siku ya teman-teman, di bawah lipatan siku, di lipatan siku. Jadi sebelum kita melakukan pengambilan darah, kita tidak bisa langsung mengambilnya. Jadi kita harus memasang tourniquet terlebih dahulu. Jadi masangnya itu 3 jari di atas lipatan siku. Setelah kita pasang tourniquetnya, kita mencari pembuluh darah venanya, kita raba-raba. Nah, setelah ketemu nih pembuluh darah venanya, baru kita aseptis menggunakan kapas alkohol yang steril ya teman-teman. Setelah kita aseptis searah jarum jam, nah baru kita bisa mengambil darah venanya menggunakan squid. Setelah kita ambil, nah setelah kita ambil, kita pindahkan ke tabung vakum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Digunakan untuk apa? Gitu. Berarti caranya lumayan ini ya, lumayan agak panjang. Lumayan panjang, nanti ada tahap-tahap analitiknya,
analitik pasca analitiknya. Biasanya kan kalau misalnya ngambil darah tuh apalagi pakai squid tadi ya, itu kan dimasukin ke dalam vakum nih. Biasanya ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang misalnya dilakukan ATLM ataupun kesalahan emang dari ininya apa sih, dari tabung vakum itu, menurut kakak ada nggak kesalahannya? Nah, jadi pengambilan darah yang tidak dilakukan dengan benar itu bisa menyebabkan hemolisis. Contohnya tuh kayak jarumnya terlalu kecil, terus abis itu penarikan speednya terlalu keras. Nah, terus abis itu kayak apa, pemindahannya nggak segera dilakukan. Berarti kayak misalnya kesalahan itu tuh bakal ngaruh ke hasil cek darahnya ya? Iya, berarti kalau misalnya kesalahan kayak hemolisis itu, terus kan hasil ceknya tuh bakal berpengaruh banget nih ya. Ada nggak gimana cara kakak-kakak yang biasanya ngambil darah atau pemeriksaan kayak gitu tuh mengatasinya tuh gimana? Kayak entah pengambilan darah lagi atau harus gimana? Solusinya gitu Iya, ya kalau solusinya. jadi hemolisis. Solusi mengatasi hemolisis. Jadi teman-teman untuk mengatasi hemolisis itu biasanya bisa dari pengambilan darah venahnya. Jadi saat kita menarik squid atau plungernya itu tidak boleh terlalu kencang. Jadi kita harus pelan-pelan dan santai saja saat menariknya agar tidak terjadi pecahnya sel darah merah atau eritrosit. Nah, terus saat memindahkannya ke tabung vakum. Jadi saat kita pindahkan tabung vakum juga tidak perlu kita tekan terlalu cepat agar cepat masuk ke tabung, tidak perlu. Jadi kita harus santai aja teman-teman agar tidak terjadi hemolisis gitu. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur nih terjadi hemolisis saat kita pindahkan atau saat kita centrifuge menggunakan menjadi serum gitu kan. Nah, itu solusinya ya ngambil darah pasiennya lagi gitu. Berarti harus komunikasi lagi. Iya, komunikasi lagi mulai dari awal lagi. Menarik banget ya. Terus banyak nih di luar sana tuh kayak mitos-mitos tentang pengambilan darah nih. Kayak pertama tuh mitosnya kayak misalnya ada orang yang ngomong, aku udah ngelakuin tes darah loh, hasilnya normal kok, aku sehat dong. Berarti menurut kakak-kakak itu benar apa enggak? Kalau itu mitos, karena hasil tes darah memang memberikan banyak tuh tentang informasi kondisi tubuh. Hanya nggak bisa mendeteksi penyakit-penyakit lain. Contohnya itu ada di pemeriksaan USG sama CT scan. Berarti kayak yang dijelasin Kak Farah tadi ya, kayak misalnya tuh mau periksa kista, ada gejala kista segala macam, itu berarti harus pakai USG. Berarti nggak semuanya itu bisa pakai pemeriksaan darahnya. Terus ada mitos yang kedua, mungkin agak gimana gitu kalian dengernya, tapi ini banyak banget di luar sana yang ngomong kayak mitosnya tuh kalau ngambil darah secara terus menerus tuh darah kita bakal habis. Itu menurut kalian gimana? Gitu kayak banyak banget nih di luar sana nih yang kayak ngambil darah terus tuh darah kita tuh bakal habis gak sih? Itu gimana? Tuh enggak sih, soalnya setiap hari tubuh manusia itu memproduksi sekitar jutaan sampai miliaran sel gitu. Jadi nggak mungkin bisa mati kan kalau darahnya habis. Iya, Bener banget Kak. Apalagi kita pemeriksaan darah itu kan pengambilannya cuma sedikit ya. Nggak mungkin kita mau ambil segini. Nggak mungkin banget dong. Apalagi cuma pemeriksaan yang pakai lancet tuh, itu cuma diambil darah pakai tetes doang. Jadi nggak mungkin habis. Berarti kayak kemungkinan nggak mungkin ini kan, nggak mungkin habis kan dari kita kan. Berarti itu mitos, nggak mungkin fakta. Terus pertanyaan terakhir nih yang aku mau tanya ini, menurut kakak-kakak kalau misalnya kita mau pengambilan darah, pengecekan kayak gitu tuh dilakuin berapa bulan sekali sih biasanya? Minimal itu biasanya 6 bulan sekali ya teman-teman. Kenapa 6 bulan sekali? Ya karena agar kita tahu kondisi tubuh kita. Kan ada yang penyakit tanpa gejala seperti HIV ya. Nah, itu nggak ada gejalanya teman-teman. Jadi kita harus melakukan minimal 6 bulan sekali pengecekan darah kita agar kita bisa mencegah daripada mengobati.
Nah, dengar tuh, mencegah daripada mengobati. Mengobati. Berarti pembahasan kita kali ini benar-benar menarik banget. Dimulai dari kayak tadi pertama, pengecekan darah itu penting banget buat kita mengetahui kondisi tubuh kita. Terus juga pengecekannya juga harus dilakuin kayak 6 bulan sekali minimal. Terus ada dari pemeriksaan apa aja tadi, banyak banget kayak penyakit yang dapat kita ketahui dari pemeriksaan darah. Terus juga tahap-tahapannya mungkin teman-teman juga udah tahu tahapannya dari pra-analitik, analitik, sampai cara pengambilannya pun tadi udah dijelaskan sama Kak Zara. Terus cara pencegahannya juga, terus kesalahan dari biasanya tuh kesalahan dari beberapa pemeriksaan darahnya yang dijelasin sama Kak Dila tadi. Terus juga kita tahu kalau nggak semua pemeriksaan melalui sampel darah itu bakal mengetahui banyak penyakit. Ada beberapa penyakit yang nggak bisa dilihat dari cuma sekedar pengambilan darah, itu kayak misalnya yang dijelasin sama Kak Farah tadi juga. Terus juga mitos-mitos yang udah dibahas juga. Jadi sekian mungkin podcast dari kita. Terima kasih udah menonton ya teman-teman. Bye bye.